أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk menghirup nafas, menghirup udara yang segar. Semoga menjadi berkah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun rahimakumullah. Kita akan membahas kembali di dalam kitab Al-Hayatus Sahabah, yakni sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah SAW, termasuk kibarus sahabah, kibarus sahabah. Ayol hadirun, bagaimana kita diberikan gambaran kehidupan para sahabat yang sangat bagus, bagaimana ketakwaan beliau, bagaimana ketaatan beliau dan kecintaan beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khairul khalqin, khairul makhlukin, yakni sebaik-baik ciptaan Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala aidan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Inilah gambaran kehidupan yang digambarkan, yang dipaparkan, yang dicontohkan dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau generasi terbaik di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW karena memang mengalami secara langsung dan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah apa yang disampaikan dia adalah kecuali wahyu yang diwahyukan, yakni yang disampaikan Rasulullah SAW hanyalah wahyu yang diwahyukan. Kemudian juga Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Inilah cerminan bagaimana pelaksanaan kehidupan secara real, secara nyata oleh para saudara, termasuk di dalamnya beliau adalah sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Sehingga ketakwaannya, ketaatannya kepada Rasulullah SAW dan kecintaannya ini memang luar biasa, istimewa, dan sangat patut untuk dicontoh, dan seharusnya umat mencontoh para saudara anhum termasuk beliau ini. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari atau Imam Bukhari rahimahullah dari Jabir radhiyallahu an, katanya, di hari peperangan Khandaq, ketika kami menggali parit untuk perlindungan di sekitar
kota Madinah, maka kami mendapatkan sebuah tanah berbatu yang sukar, sangat sukar untuk dipecahkan. Ketika mereka kesukaran atau kesulitan untuk menghancurkan tanah tersebut, maka para sahabat, yakni mereka, melaporkan kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, kami mendapatkan sebongkah tanah yang sukar kami hancurkan. Kata Rasulullah SAW, aku akan turun ke sana. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan terlihat di perut beliau terdapat beberapa buah batu yang diikatkan untuk mengganjal rasa lapar, karena sudah 3 hari beliau tidak makan. Sesampainya di tempat tersebut, maka Nabi SAW mengambil pacul, kemudian memukulkannya pada tanah tersebut sehingga tanah tersebut hancur berserakan. Melihat hal itu, aku minta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang sebentar. Kemudian aku bertemu istriku dan berkata, aku melihat Nabi SAW sangat lapar. Adakah kamu menyimpan sedikit makanan? Istriku menjawab, aku mempunyai tepung dan seekor anak kambing. Kemudian anak kambing segera aku potong, aku sembelih, dan aku menjadikan tepung sebagai adonan. Dan membuat tepung sebagai adonan. Kemudian dagingnya aku masak gulai. Ketika aku datang kepada Nabi SAW, roti telah matang dan gulai kambing pun hampir matang. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, aku mempunyai sedikit makanan. Aku mengundang engkau bersama 2 orang. Ketika beliau bertanya, berapa banyak yang kamu masak? Maka aku terangkan jumlahnya. Kemudian beliau bersabda, sungguh kamu masak dalam jumlah yang banyak. Katakan kepada istrimu, jangan ia menurunkan masakan dan rotinya dari api sebelum aku datang ke tempatnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang ada sekitarnya, yakni di Khandaq, marilah kita ke rumah Jabir bin Abdullah yang mengundang makan bagi kita. Orang-orang Muhajirin dan Ansor yang ada sekitarnya semuanya ikut menghadiri hidangan makan itu. Melihat kedatangan orang-orang bersama Rasulullah SAW, maka Jabir berkata kepada istrinya, sungguh aku takut jika makanan itu tidak cukup untuk para undangan yang sebanyak itu. Setelah dipersilakan masuk, maka Rasulullah SAW segera membagi-bagikan roti yang masih ada di atas tungku. Semua orang yang hadir di majelis itu mendapatkan bagian secukupnya dan semuanya puas setelah dapat mengenyangkan perutnya dengan makanan tersebut. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail dari Jabir, katanya, ketika Nabi SAW diberitahukan jumlah bahan makanan yang dimasak, maka beliau berseru kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, malah kita ke rumah Jabir. Mendengar seru Rasulullah SAW, maka aku sangat malu sebab istriku hanya menyiapkan bahan makanan sedikit. Kataku kepada istriku, Rasulullah SAW telah mengundang semua yang bekerja di Khandaq. Sungguh aku takut kalau hidangan kita tidak cukup buat mereka. Tanya istrinya, apakah Rasulullah SAW telah bertanya kepadamu tentang jumlah makanan
yang kita siapkan? Jawabku, sudah. Kata sang istri, tentunya Allah dan Rasulnya tahu dengan keadaan kita. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahku, maka beliau berkata, tunjukkan kepadaku tempat kamu memasak. Kemudian beliau segera mengaduk-aduk masakan yang siap untuk dihidangkan tersebut, dan beliau pun membagikan roti dan kuah kepada setiap orang yang datang mendekatnya dalam jumlah yang secukupnya, sehingga mereka semua makan dengan puas, sedangkan makanan yang ada di dalam kuali masih cukup seperti semua, masih tetap seperti semula. Kemudian Rasulullah SAW berkata, makanlah sepuas-puasnya hidangan ini, sedangkan sisanya berikan kepada orang lain. Makanan tersebut kami bagi-bagikan kepada orang selama 1 hari. Dikatakan jumlah yang hadir waktu itu sebanyak 800 orang. Di dalam kitab Al-Bidayah jilid 4 halaman 97. Hadirin rahimakumullah. Di sini memang ada mukjizat Rasulullah SAW yang kemudian menjadikan makanan yang hanya cukup secara zahir, cukup untuk 2 atau 3 orang, kemudian bisa mengenyangkan lebih dari 800 orang. Bahkan dan riwayat lain dijelaskan ada 1000 orang, karena pasukan kaum muslimin di perang Khandaq, perang Ahzab itu ya kira-kira sekitar 800 sampai 1000 orang. Dan bagaimana para sahabat radhiyallahu an sangat ta'zim, sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Bahkan kemudian Rasulullah SAW mendoakan makanan itu hingga kemudian makanan itu menjadi berkah, banyak dan mengenyangkan hingga ratusan sampai 1000 orang kira-kira. Dan inilah bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepada para sahabat untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terpaku pada yang zahir saja, tapi ada kekuatan, ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, yang maha kuasa. Oleh karena itu, orang beriman harus mengimani dengan keimanan yang sebaik-baiknya di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, tanpa lagi terlalu takut atau terlalu memusingkan hal-hal yang zahir. Namun tentu saja segala ikhtiar itu diperintahkan oleh syariat yang harus kita lakukan, tapi semuanya harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dan kita lihat bagaimana keseharian Rasulullah SAW yang digambarkan dan riwayat tadi, sampai beliau mengganjal perutnya dengan batu karena lapar, hampir sudah 3 hari tidak makan. Oleh karena itu doa beliau ya, karena Nabi ya juga sering mengalami lapar baik dengan sengaja atau tidak. Sebab seandainya Rasulullah SAW itu berdoa minta Allah, ya tentu akan diberi sangat banyak dan tidak perlu mengalami kelaparan. Tapi semua itu tentu ada hikmah pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya seorang pemimpin itu ya tidak boleh hanya terus kenyang begitu ya, tidak baik. Tentu Rasulullah SAW menunjukkan mengalami lapar ya, supaya para pemimpin itu kalau mengalami lapar maka dia akan tumbuh kasih sayang kepada orang-orang lemah, fakir miskin. Dia juga akan selalu ingat pada Allah, tidak sombong, tidak takabur, tidak semena-mena, karena orang lapar itu pasti akan lemas. Nah, itu bahkan sampai 3 hari Rasulullah itu sudah 3 hari tidak makan. Maka jangan heran di
dunia para aulia misalkan, ya banyak beliau-beliau itu tidak makan berhari-hari. Ya, untuk takarub kepada Allah, apakah itu diwajibkan? Ya tidak, tentu saja itu personal ya, jadi tidak menjadi hukum, tapi memang personal dalam rangka riyadhah beliau-beliau untuk takarub pada Allah supaya memiliki keimanan yang kuat, ketangguhan, kesabaran, sanggup menderita, menahan derita dan sebagainya. Dan itu personal. Kemungkinan memang Rasulullah SAW ini tidak ingin memberatkan umatnya. Jadi betul-betul Rasulullah SAW ya ingin umatnya ini mudah, tidak terbebani dan sebagainya. Kemudian kita lihat bagaimana perhatian para sahabat kepada Rasulullah SAW, sehingga tanpa menunda dan sebagainya, beliau tanggap ketika Rasulullah lapar, kemudian ya berusaha mengundang, menyajikan makan sesuai dengan kemampuan yang beliau miliki. Kemudian beliau undang ya ke rumahnya, misalkan seperti sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau mengundang Rasul dan beberapa orang ke rumah beliau, tapi Rasulullah SAW menanggapinya dengan mengundang seluruh pasukan yang ada di Khandaq. Kenapa? Karena Rasul tidak ingin kan kenyang sendiri, tapi beliau ingin ya umatnya juga harus kenyang. Ya, inilah tipe pemimpin yang luar biasa, sangat gemilang, yang harus dicontoh oleh orang-orang mukmin yang menjadi pemimpin di dalam kaumnya. Sehingga bagaimana tidak memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana memikirkan umat juga harus kenyang, umat harus tercukupi kebutuhannya. Inilah pemimpin, karena juga nanti dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu kita hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk ittiba kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah, kehidupan yang maslahah, manfaat fid dunya wal akhirah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.